aku jadi ingat satu nih, Raja nih ilmunya Mama. Jadi Mama tuh selalu memuliakan tamu, dan itu yang aku inget banget gitu ya. Jadi kalau ada tamu itu harus ya dimuliakan gitu, diservis sedemikian rupa. Apalagi misalnya kalau ada yang menginap. Dan itu sangat, apa ya, ngaruh di aku gitu ya, ketika aku juga kedatangan tamu, itu servisnya harus kayak Mama gitu. Jadi aku harus menyiapkan sedemikian rupa gitu ya. Karena itu tadi, ajarannya adalah ya tamu itu doa gitu ya. Pintu-pintu doa itu ya ada di tamu-tamu, ya tamu tuh macam-macam ya, keluarga gitu ya, atau tamu teman, kerabat gitu, atau yang lagi susah gitu misalnya datang ke rumah, ya itu harus dimuliakan tamu itu gitu. Dan kita harus memperlakukan dengan baik. Jadi, itu yang menyebabkan, saya sendiri juga punya mindset yang sama. Jadi kalau ada teman-teman datang tuh, ya bawaannya tuh ya kayak gitu, karena begitulah saya diajarkan sama mama, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bangsa TV. Sekarang dengan sesi Sadono and Sadono. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu anak pertama dari Bapak Bambang Sadono, yaitu Kak Lintang Ratri Rahmiaji. Ada Sadononya nggak Pak ini? Saya lupa. Belum kepikiran pada saat itu kayaknya. Oh belum. Waktu itu Sadono belum terkenal. Belum terkenal. Ya, Mbak Lintang Ratri ini juga sekaligus kakak tertua saya, ya. Beda kami 20 tahun, tapi bukan berarti yang paling jauh. Justru yang paling dekat, soalnya satu rumah terus. Iya, lagi-lagi pada hari ini kita juga akan membahas tema yang sama, yaitu ulang tahun dari ibu kita tercinta, yaitu Mamah Restu Lanjari. Seperti itu. Tadi kita sudah wawancara dengan Mbak Ratia Kirana, sekarang kita wawancara dengan Mbak Lintang Ratri. Jadi mungkin langsung aja ke pertanyaan pertama buat Mbak Lintang itu, kira-kira apa sih yang paling diingat dari bimbingannya Mamah? Banyak banget ya. Karena mungkin lagi-lagi saya yang paling tua ya, paling lama sama Mama ya. Jadi mungkin lebih banyak yang diajarin. Karena kalau anak pertama kan pengennya semuanya tuh ilmu ditumpahkan gitu kan ya. Yang saya paling ingat karena saya pernah serumah sama Mama ya, itu ya dia bilang gini, orang itu akan menuai apa yang dia tanam, gitu. Jadi kalau kita tidak pernah berbuat baik gitu, ya jangan mengharap nanti ada orang baik berbuat baik kepada kita. Tapi maksudnya begini, maksudnya tuh dalam semua hal yang kita lakukan gitu ya, kita tuh selalu diajarkan untuk memikirkan orang lain gitu, tidak hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri itu. Yang saya lihat dari Mamah bertahun-tahun itu kayaknya seluruh hidupnya itu bahkan ya, mungkin ini sisi ekstrim ya, mungkin juga ada tidak baiknya gitu, tapi bahkan setiap hidupnya Mamah tuh kayaknya itu buat orang lain gitu, buat menyenangkan orang lain gitu ya. Jadi agak sulit tuh menemukan Mamah tuh berbahagia sendiri tuh agak sulit. Kalau zaman anak sekarang ada me time gitu. Itu kalau buat Mama tuh kayak absurd banget gitu. Nggak mungkin kamu tuh sebagai ibu, apalagi ya bagi ibu sebagai istri itu bahkan nggak pernah punya me time gitu ya. Jadi hidupnya tuh ya
mengabdi terus untuk keluarganya gitu ya. Tapi yang saya ingat juga pelajaran-pelajaran sangat kecil tapi ini matters gitu, kayak misalnya Mama tuh sering mencontohkan gitu, kayak misalnya kalau pergi gitu ya, kalau pergi keluar dari kamar itu kamar harus rapi gitu. Nah, itu kan sebenarnya juga ada filosofinya ya gitu. Artinya ketika kita berangkat kemanapun gitu ya, rumah itu beres gitu kan. Intinya kalau misalnya kepada diri kita sendiri, kalau kita ngurusin orang lain gitu ya misalnya ya, atau julitin orang lah misalnya gitu ya, itu kita sendiri harus beres gitu. Kita sendiri harus berperilaku baik gitu kan ya. Kita sendiri juga harus on the track gitu. Misalnya seperti itu. Jadi Mama tuh mencontohkan hal-hal semacam itu. Terus kalau misalnya yang paling banyak itu biasanya contoh-contoh tentang berelasi dengan pasangan. Nah, ini pasti belum banyak nih yang cerita kayak gini ya. Jadi seumur hidup saya tinggal sama Mama gitu ya. Mama itu nggak pernah makan sendiri kalau enggak ditemenin sama Papa gitu ya. Jadi misalnya nggak pernah jajan gitu yang jarang banget lah gitu ya, misalnya jajan keluar makan sendiri gitu. Bahkan saya nggak pernah menemukan Mama makan sendiri itu nggak pernah gitu. Jadi terus kalau Papa tuh kebutuhannya tuh selalu dipenuhi sama Mama, semuanya gitu ya, from head to toe gitu maksudnya ya, dari kepala sampai kaki tuh Mama tuh tahu banget gitu, tahu banget Papa dan selalu melayani Papa gitu ya. Jadi Mama tuh kadang sering banget marah kalau misalnya nih ya, ada pekerjaan domestik yang dilakukan oleh pasangan kita gitu, which itu kan agak sulit ya di masa modern sekarang ya gitu, karena kan kita lebih equal gitu kan ya, lebih equal gitu. Kalau Mama tuh pantang begitu, karena dia bilang bahwa supaya laki-laki tuh ingat kalau ke rumah itu dia selalu disayang, selalu diperhatikan gitu ya. He cannot live without us gitu misalnya gitu. Bahasa anak sekarang gitu, bahasa anak Jaksel ya, irreplaceable gitu ya, nggak bisa tergantikan gitu. Nah, kalau misalnya itu sudah kita punya, ya dia nggak akan mungkin aneh-aneh banget gitu ya. Terus kayak misalnya menghormati suami setinggi-tingginya istri gitu ya. Setinggi-tingginya maksudnya in the public gitu ya, Raja ya. Nanti misalnya tentu saja perempuan boleh punya dirinya sendiri ya. Itu yang diajarkan bapak saya sih sebenarnya. Perempuan harus punya dirinya sendiri. Tapi ibu saya menambah itu, setinggi-tingginya perempuan gitu ya. Dia harus tetap menghormati pasangannya gitu. Nggak boleh mentang-mentang gitu. Oh, aku kan yang begini, aku kan yang begitu gitu ya. Kemudian terus lupa gitu bahwa ada pasangan yang kemudian harus dijaga juga gitu ya, nama baiknya, dijaga juga perasaannya. Itu sangat apa ya, diajarin terus gitu loh sama Mama gitu. Dan kayak misalnya sesederhana apa ya, menyiapkan teh di pagi hari gitu kan ya, itu tuh matters banget gitu buat Mama gitu. Persoalan susah kalau anaknya nggak suka bangun pagi gitu ya, sementara pasangannya bangun lebih pagi gitu. Wah, itu hal yang Mama tuh terus menerus diingatkan. Dan misalnya saya ingat satu hal gitu ya, ini penting juga karena buat saya ini juga penghargaan terhadap perempuan gitu. Saya tuh dulu selalu berpikir bahwa perempuan tuh nggak perlu cantik gitu ya. Maksudnya perempuan tuh nggak perlu merawat dirinya gitu. Maksudnya yang tampil, Mama itu kan sangat concern ya tentang itu ya, berpenampilan baik gitu. Matching dari atas sampai bawah tuh, kerudung kalau bisa tuh ya. Kerudung, masker, tas, sepatu, semuanya tuh harus sama warnanya gitu kan ya. Agak susah ketika Mama pengen kayak gitu ke saya gitu, misalnya yang sisiran aja susah gitu kan ya. Jadi saya dulu sangat menentang tentang konstruksi tubuh patriarkis ya, yang saya anggap seperti itu gitu. Tapi pelan-pelan saya bisa memahami bahwa ketika ibu saya mengajarkan, Mama mengajarkan begini, merawat diri itu bukan berarti kita kemudian kalah terhadap ideologi apa ya, menjajah gitu ya, seperti itu ya, yang perempuan harus begini, perempuan. Tapi merawat diri itu lebih ke arah menghargai dirimu dan menghargai orang lain gitu. Jadi ketika kita bertamu, ketika kita menemui tamu, ketika kita
diundang di sebuah acara gitu misalnya gitu ya, kan ini menghormati orang lain gitu, bahwa kita berpenampilan baik, kita membuat orang lain nyaman dengan diri kita gitu, nggak asal-asalan gitu misalnya. Jadi ini konstruksi yang kemudian merubah cara berpikir saya, sehingga saya kemudian ya oke lah gitu ya, mulai belajar tentang merawat diri gitu, mulai belajar tentang baju ya mungkin yang lebih wangun gitu. Kalau bahasa Jawa wangun tuh apa ya? Lebih inilah ya, menyesuaikan diri dengan misalnya kalau memang harus tampil di muka umum ya kita harus perform gitu. Jadi itu yang saya ingat. Jadi memang kalau papa mama ini omongannya tuh lebih ke mewujud ke perilaku sehari-hari gitu. Jadi nggak cuman kalau bahasa Jawa tuh jarkoni gitu ya, ngajari tapi ora iso nglakoni. Kalau papa sama mama tuh lebih, kita nggak mungkin bisa menolak ide itu karena mereka melakukannya gitu. Jadi agak susah gitu ya melawan misalnya, karena mereka sendiri melakukannya setiap hari gitu, as a person, as a couple, as a parents tuh mereka sangat menjalani apa yang mereka katakan gitu. Jadi kalau cerita soal mama tuh banyak banget gitu kenangannya gitu ya. Jadi ya selalu servis nomor 1 gitu. Kalau ada yang ulang tahun tuh waduh udah deh hebohnya tuh semuanya. Dan mama tuh yang saya ingat ya, dia selalu konsisten loh. Konsistennya apa coba? Sederhana nih ya, buatin bubur merah putih. Nah, itu tuh konsisten banget tuh ya. Kalau yang lain kan bisa beli ya gitu kan. Tapi bubur merah putih tuh kayak kojonya mama lah kalau ada ulang tahun tuh, mungkin ketika membuatnya sambil didoain gitu ya, sayang sama mama gitu kali ya. Jadi itu sih, jadi membuat kami tuh sangat dekat ya, meskipun beberapa kali misalnya kayak saya berjauhan sama mama ketika kuliah, dan sekarang mungkin adik juga berjauhan, mama sama kuliah kan, si adik kan lagi, Dek Tia kan lagi kuliah di Surabaya gitu. Jadi tapi karena begitu gitu, karena perhatiannya yang luar biasa gitu ya, concern-nya yang luar biasa itu membuat kami tuh nggak pernah kayak kalau nggak ada mama tuh, aduh, ini banget lah gitu, kurang banget lah gitu ya. Termasuk juga omelan-omelannya tuh, wah itu bakalan kehilangan sekali kalau lagi jauh gitu ya. Kayak saya sekarang mungkin karena jaraknya mungkin cuma 10 menit dari rumah gitu, 5 menit, tapi itu kerasa banget gitu kan ya. Ternyata sesederhana memanage menu makan sehari-hari aja tuh kayak itu luar biasa. Pelajaran-pelajaran kayak gitu, mama cuma ketawa, kan kamu sekarang baru tahu kan, mikirin makanan aja susah kali. Iya sih gitu. Jadi ya buat saya mama itu banyak yang ilmu-ilmunya tuh banyak sekali gitu. Jadi walaupun memang sampai sejauh Surabaya atau 10 menit gitu juga masih terasa banget, masih dilingkupi, masih dipayungi gitu walaupun wah, sudah itu jauh. vibes-nya itu. Itu nggak hilang gitu, vibes-nya tuh nggak hilang gitu. Jadi kayak benar-benar mamah banget tuh selalu ada di setiap rumah-rumah kami tuh selalu ada mamahnya lah gitu, mamah banget lah gitu. Itu selalu ada, nggak pernah hilang. Bahkan kayak misalnya sesederhana anak-anak aku gitu ya, Iza sama Hasya itu dia bilang, Bunda nggak usah masak ini deh, ini masakannya mama, karena mereka udah punya kayak keperbandingannya gitu. Masakan Bunda nasi gorengnya nggak enak gitu, enaknya nasi gorengnya mama gitu misalnya. Opor ayamnya Bunda nggak enakan opor ayamnya mama gitu. Jadi Bunda ini pelupa banget, nggak kayak mama. Jadi semua hal gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari itu mama selalu ada gitu. Everything gitu. Ya, ini emang nyata banget ya, apa yang dikatakan oleh Mbak Lintang ini juga buat aku jadi nginget-nginget juga, oh iya, ternyata kalau diperhatiin memang banyak pertilan-pertilan yang kalau nggak dikerjain bikin ada yang hilang gitu, kayak gitu. Terus mungkin buat Pak Bambang sendiri itu
dari sebelum menikah emang sudah kayak gini orangnya atau gimana sih Pak Mama itu? Iya, jadi Mama salah satu kelebihannya itu memang di dalam soal memasak dan di dalam soal melayani tadi ya orang lain, tamu dan sebagainya gitu. Jadi dulu ketika kita masih miskin pun itu kan Papa sering kedatangan teman-teman banyak sekali. Ya itu semua makan di rumah, nggak pernah nggak. Jadi itu memang dan Mama kadang-kadang kalau ada orang misalnya senang apa gitu, itu nanti disiapkan, diundang. Jadi misalnya ada yang senang kerang gitu ya. Kita kan pernah punya rumah yang dekat dengan laut itu, banyak itu tukang kerang lewat gitu. Oh, ini kita mau masak kerang ini siapa yang suka? Nah, teman-teman diteleponin gitu. Nanti pada datang. Jadi memang hobinya seperti itu. Dan satu lagi yang mungkin kecil tapi nggak pada diamati itu, Mama itu mempersiapkan makan itu 3 kali. Jadi Betul. pagi, siang, sore itu beda semua. Walaupun sambil ngeluh, ini di tempat lain nggak ada loh. Ini kalau saya juga santai aja. Ya nggak apa-apa kalau memang nggak ada ya seadanya. Tapi tetap aja bahwa itu 3 kali. Kalau sudah itu marah-marah karena kan Jadi kalau makan. sekali masak nggak bisa sedikit. Mesti kan banyak. Oh, dimasakin tidak habis. Nah, ya kan anunya terlalu banyak. Jadi kita bukan nggak suka, tapi memang nggak mampu menghabiskan gitu. Nah itulah ya sudah itu dinikmati aja gitu. Ya, tadi dari Mbak Lintang bahkan juga Mbak Tia yang sudah kita wawancara tadi juga bilang bahwa Mamah itu memang kalau bisa melayani yang lain dulu baru dirinya sendiri lah. Itu apa Papa nggak mengingatkan tolong jaga Ya diri betul, dulu? maka gini, maka kalau ada orang yang nggak kenal mamah ya misalnya tamu ya atau siapa saja gitu datang ke rumah dikasih makan, kemudian dia loh kok kamu nggak makan gitu, itu saya beritahu jangan itu kan nggak bakalan, tapi biarin aja sampai apa dia punya mood sendiri bahwa pengen makan gitu, nanti kan makan sendiri. Jadi kalau disuruh-suruh malah tidak mau, itu ya itu mama seperti itu. Ya, memang sangat luar biasa unik ya kepribadiannya Mamah ini memang saya belum nemu satu orang lawan manusia yang kayak Mama yang sebegitu perhatiannya dengan dunia luar dan nggak dirinya sendiri. Ya, Eh, aku jadi ingat satu nih, Raja nih ilmunya Mama. Jadi Mama tuh selalu memuliakan tamu. Dan itu yang aku ingat banget gitu ya. Jadi kalau ada tamu itu harus dimuliakan gitu, diservis sedemikian rupa. Apalagi misalnya kalau ada yang menginap. Dan itu sangat ngaruh di aku gitu ya. Ketika aku juga kedatangan tamu, itu servisnya harus kayak Mama gitu. Jadi aku harus menyiapkan sedemikian rupa gitu ya. Karena itu tadi ajarannya adalah ya tamu itu doa gitu ya. Pintu-pintu doa itu ya ada di tamu-tamu. Ya tamu tuh macam-macam ya, keluarga gitu ya, atau tamu teman, kerabat gitu. Atau yang lagi susah gitu misalnya datang ke rumah, ya itu harus dimuliakan tamu itu gitu. Dan kita harus memperlakukan dengan baik. Jadi itu yang menyebabkan saya sendiri juga punya mindset yang sama. Jadi kalau ada teman-teman datang itu ya bawaannya tuh ya kayak gitu karena begitulah saya diajarkan sama mama gitu. Juga kan kita juga biasa kalau dimanapun ya kalau kita makan kemudian ada orang lain yang kita kenal gitu ya kita kan biasa kalau anu juga oke kita yang bayar gitu biasa. Tapi yang kadang-kadang yang aneh itu Papa sering terkaget-kaget itu tiba-tiba saya juga nggak suruh nggak apa tiba-tiba dia udah bayar sendiri tiba-tiba loh itu tadi sudah saya bayar. Nah itu juga kebiasaan-kebiasaan yang anu itu yang ada pada mama seperti itu. Terus kalau memberi uang gitu ya, memberi uang pada orang, saya juga heran itu. Ada uang 20.000 ya. Itu pasti ditambahin 5.000 jadi 25.000 ya. Kenapa nggak dikasih 20.000 aja? Ya nggak bisa ya harus begitu. Oh iya, aku jadi ingat satu hal yang diajarin sama mama juga gitu ya. Kan agak sulit juga gimana ya, kadang-kadang kan kita ini bertumbuh tidak hanya sama orang tua gitu ya, jadi kita juga ngobrol sama orang lain, kita belajar Ya, banyak hal gitu. ya. Dan kemudian perihal memberi ini papa mama itu memang ya, punya
apalah ya, ideologi yang luar biasa lah, maksudnya keyakinan yang luar biasa tentang memberi gitu. Nah, agak susah diterapkan, maksudnya bukan agak susah ya, mungkin tidak sesempurna itu kami menerapkan keikhlasan memberi dan lain sebagainya gitu ya. Kadang-kadang misalnya, masa kayak gitu aja dikasih terus, ini kan apa istilahnya, gratifikasi atau something else gitu ya. Ada unsur-unsur itunya gitu. Tapi buat mama tuh enggak, itu tuh kayak habit bahwa kita memang suka memberi gitu ya. Dan yang unik buat saya itu bukan masalah itunya gitu, tapi mama itu ya parkir dimanapun nih, dimanapun. Ini harus digarisbawahin ya, parkir dimanapun tuh dia selalu punya, "Hei Mas, bantuin, yuk yuk Bu, yuk Bu, yuk Bu," langsung gitu. Jadi mama tuh di toko manapun Oh itu iya. selalu dapat tempat parkir. Kamu perhatiin deh Iya, ya. iya. Jadi dia selalu dapat tempat parkirnya tuh bukan yang sembarang tempat parkir, pasti tempat parkirnya itu di tempat yang baik. Bahkan maksud saya gini, mama saya kan bukan pejabat gitu ya, bukan public figure apa, tapi selalu mendapat tempat parkir yang baik. Itu kan kata saya itu luar biasa gitu. Bahkan di hotel, di tempat makan, di sekolah, apalagi di sekolahan ya, di sekolahan itu bahkan diparkirkan oleh misalnya kalau misalnya mama nyetir sendiri ya, kebetulan itu jarang sekali, tapi misalnya mama nyetir sendiri itu bakalan dibantu, diparkirkan, "Sini Bu, ini aja." Udah Bu, gampang gitu. Nah, saya nggak tahu ya yang ditanam itu seberapa luar biasa gitu sehingga kemudahan-kemudahan semacam itu tuh didapatkan gitu. Kayak misalnya ke pasar. Wah, kalau ke pasar tuh ya, itu kayaknya dari ujung sini sampai ujung sana, Bu, semuanya gitu. Itu dan mama tuh nggak pernah tuh, saya nggak pernah ngelihat mama seperti ibu-ibu yang lain yang kayak milih-milih gitu, milih banget ini diliatin, ini timang gitu, nawar nggak pernah, mama nggak pernah kayak gitu. Tapi misalnya si orangnya itu akan gini, "Bu, ini aja Bu," atau misalnya, "Bu, nggak usah, yang ini lagi jelek." Kan lucu banget ya, maksud aku gimana seorang penjual itu bahkan kalau sama mama tuh sesayang itu gitu, kayak misalnya, "Bu, yang ini aja Bu, ini yang baru, Bu, yang ini yang itu." Dan mereka selalu servis yang paling baik, "Bu, nanti saya potongin dulu Bu, nanti saya antar ke mobil," gitu, misalnya seperti itu gitu ya. Nah, itu loh, jadi kadang-kadang kita harus melihat, kalau kita mau ngelihat enaknya aja gitu, "Oh kok enak banget ya kayak gitu ya, kok ini ya," gitu. Ya mungkin kita harus ngelihat akarnya gitu. Nah kalau ngelihat akarnya tuh saya jadi percaya bahwa nggak ada kebaikan yang tertukar gitu ya. Sedikit pun itu pasti akan balik ke kita gitu, ke kita gitu. Jadi kadang-kadang yang kemudian saya akhirnya menerapkan ke saya juga gitu ya. Ya sudah gitu ya. Kita berbuat baik aja. Kalau ngasih tuh nggak pernah nanya, "Iki nggo opo?" gitu. "Kamu ngapain sih ini butuh ini?" Udah, saya belajar itu banget, belajar untuk nggak Nah, bertanya. itu yang sering Raja dimarahin kalau bayar tukang parkir. Raja kan bayarnya pas seperti tarif itu. Mama mesti dimarahin. Nah, saya yang nengahin. Itu kan Raja biasanya seperti itu. Ya itu ukurannya Raja seperti itu. Jangan kamu salahkan. Kalau kamu mau ya sebelumnya beri bahwa ini yang dikasihkan gitu. Nah, itu kadang-kadang menganggap Raja harus seperti Mama ya kan nggak bisa. Mungkin uangnya juga sedikit. Iya iya, jadi ya, tapi sebenarnya ilmu-ilmu kayak gitu tuh, nggak ada sekolahannya ya, Dek, ya, gitu. Maksudku, dan itu kita lihat setiap hari gitu, bukan yang, artifisial di permukaan atau pura-pura baik dalam tanda kutip gitu biar enggak, ya memang begitu gitu yang diajarkan gitu. Jadi, luar biasa deh. Agak susah nih ya cari pacarnya Raja ya, kalau ukurannya Aduh. mama agak susah dicari perempuan seperti ini gitu. Ya memang banyak banget keajaiban-keajaiban kecil yang setiap hari yang memang dilakukan mamah gitu. Ya pokoknya ngepas aja kok bisa kok ya dapat gitu. Kadang-kadang banyak kejadian-kejadian kayak gitu. Nah, bicara soal mamah lagi nih. Dulu kan pas Mbak Lintang masih kecil itu kan papa mama masih di zaman yang sangat berbeda ya. Nah, sosok mamah pas Mbak Lintang masih kecil itu seperti apa sih? Apakah sama kayak sekarang atau bagaimana? Mungkin bisa diceritakan. Aku sejujurnya tidak terlalu mengingat ya, nama masih kecil ya, terama masih kecil. Tapi ada momen yang saya ingat betul gitu ya.
kalau dibilang mama dari dulu sampai sekarang sama nggak ya? Pasti sama ya, dengan tentu saja sama karakternya kayak gitu. Tapi mungkin bertumbuh ke lebih baik terus ya iya gitu. Tapi orangnya sih sama sebaik itu. Cuman yang saya mau cerita kalau masa kecil tuh saya ingat gitu. Jadi dulu kan mama kan sibuk banget ya. Sibuk banget tuh maksudnya masih ngajarnya full gitu karena ngajar SMA ya kan. Jadi kalau dulu itu ya, saking dia menyibukkan diri untuk melayani orang lain tuh, mamah kalau berangkat ke kantor, itu makan di mobil, terus masih roll-rollan, percaya nggak sih masih roll-rollan di mobil, dan di mobil di lampu merah gitu ya, dan pada saat-saat tertentu, nah ini sedih banget nih, pada saat-saat tertentu karena kami semua ini nggak kayak papa ya, cewek-cewek ini tuh hampir miripnya sama mama, jadi suka last minute terakhir mau telat gitu lah ya gitu agak. Nah itu saya bisa tuh ditaruh di bundaran Kalibanteng. Kamu kalau tahu bundaran Kalibanteng itu ya, bundaran yang di dekat bandara itu kan. Nah aku cuman ditaruh di situ, terus kamu bilang, Tina kamu jalan kaki ya? Mama soalnya udah buru-buru gitu. Itu jalan kaki dari Kalibanteng ke SD Siliwangi. Jadi tapi buat aku gini ya, keterlambatan mama itu sebetulnya di sisi yang lain membuat aku tabah. Jadi aku udah, kalau aku terlambat disuruh di pagar tuh aku nggak pernah nangis gitu. Maksudnya kayak, wah aku kok telat gitu ya, cuek aja. Aku lebih tabah menerima segala situasi itu gitu deh. Jadi yang aku ingat itu, jadi mama tuh bisa pakai maskara di mobil, pakai jepit gitu ya, masih roll-rollan gitu. Tapi itu gitu, saking pengennya semuanya dikerjain gitu ya, pagi-pagi tuh pasti hektik banget gitu mama tuh. Nah, kalau kenangan-kenangan aku pas sekolah tuh seperti itu. Nah, kedua kalau sekolah waktu masih aku kecil itu hampir papa nggak pernah ngurusin ya Pak ya, ya Pak ya. 3 kali Karena wisuda. papa itu waktu itu di Suara Merdeka kerjanya sampai malam. Jadi kalau pagi gitu masih agak males-males gitu. Ngantuk ya. Papa tuh hampir nggak pernah nganterin aku sekolah gitu ya, ngambil rapor itu nggak pernah gitu. Aku wisuda 3 kali, papa nggak datang ya Pak. 3 kali wisuda papa nggak datang, sampai penting. aku S3. Jadi curhat. Nah, maksudnya gini, di setiap momen itu mama tuh selalu ada gitu. Mama itu ngerti banget siapa guruku, guru waliku, kamu pasti iya kan gitu kan. Guru waliku siapa, rumahnya di mana, aku harus les gimana gitu. Teman-temanku siapa, mamaku tahu semua gitu. Sahabatku siapa, mamahnya sahabatku siapa itu dia tahu gitu ya. Itu luar biasa banget. Terus misalnya yang paling luar biasa adalah mama tuh selalu support kebisaan kita. Jadi misalnya kita punya bakat apa gitu ya, itu akan selalu disupport sama mama gitu. Kalau dulu tuh kebetulan aku sama Mesti kan suka baca puisi gitu ya. Nah itu wah itu ya kalau latihan baca puisi luar biasa banget tuh. Itu dan itu ditungguin, tapi itu ditungguin terus misalnya mama tuh selalu concern tentang misalnya nanti kalau mau daftar sekolah nggak boleh nyusahin gitu kan ya, kita punya prestasi sendiri gitu, kita punya peringkat yang baik gitu. Jadi buat saya, kenapa saya tidak pernah merasa kesulitan ketika sekolah ya karena mama sudah mempersiapkan itu dari awal gitu. Dan memang kalau papa mama tuh luar biasa banget. Misalnya gini nih, kita bilang nih, aduh aku deg-degan ujian gitu, buat mereka tuh kayak apa sih Mak? Orang sekolah tuh ya ujian gitu. Dia kayak misalnya kalau misalnya aku besok mau ujian, bahkan ya misalnya aku besok mau ujian skripsi gitu, gak apa-apa, Lintang mah bisa gitu. Jadi mereka tuh karena mereka merasa sudah mempersiapkan dari ini gitu ya, jadi kayak ya anak sekolah tuh ya ujian kerjaannya gitu. Jadi mereka sudah mengambil semua beban. Jadi kalau misalnya ada anak yang sekolahnya nggak benar itu marah pasti. Saya ingat papa pernah marah sekali itu ya waktu SMA. Itu pas kelas 2, kebayang dong kelas 2 itu kan senior lagi seneng-senengnya gitu kan ya, wah udah mulai bisa punya kuasa gitu ya, tiba-tiba nilai aku jelek gitu. Papa nggak pernah ngurusin apa-apa, tapi begitu nilai aku jelek, aku pernah punya 5, satu kali seumur hidupku nilai 5, itu apa langsung kayak gini, kamu nggak bisa ngurusin dirimu sendiri ternyata ya, I trust you Pak, tapi kamu ternyata tidak bisa disiplin gitu misalnya gitu. Sekarang saya ambil kan, gitu, saya urus. Kamu harus begini gitu. Nah,
itu loh, jadi mereka tuh sangat concern ya terhadap pendidikan. Kalau papa tuh yang tentang rules gitu ya, kalau kamu baik-baik aja mah dia nggak pusing gitu ya. Tapi kalau mama tuh bener-bener detail gitu loh, memastikan anaknya bisa baca itu kayak kalau aku sama Mesti masih mengalami kayak mama ngajarin sendiri, horor nggak sih kamu? Ngajarin sendiri di meja bulat gitu ya, di meja bulat mama tuh bikinin. Aku dulu tuh apa ya, bahasa Jawanya tuh soto. Soto tuh apa ya Pak, sapu lidi gitu ya. Itu mama tuh bikinin itu untuk ngitung itu loh Dek, untuk ngitung itu. Terus jadi kita tuh harus bisa berhitung, harus bisa baca, ketika masuk SD tuh harus udah bisa gitu, udah baca, harus bisa berhitung gitu. Jadi mama tuh sedetail itu gitu ya, sesayang itu, tapi dia tetap bisa kerja, ngajar. Nah, itu buat aku adalah apa ya, role model yang mungkin agak sulit ya, bagaimana kita kemudian bisa oke di ruang publik, tapi juga oke di ruang privat gitu kan. Itu yang mama kerjain banget gitu. Jadi kalau misalnya kemudian kayak sekarang gitu ya, mungkin kalau dosen kan tuntutannya lebih tinggi gitu ya, ada publikasi, ada penelitian, ada pengabdian gitu. Nah, itu mungkin agak susah buat mama karena dia tuh harus perfect di dua-duanya gitu. Makanya saya kadang-kadang suka ngingetin udah lama gitu. Tadi ya, karena orangnya perfeksionis ya, kebayang ya. Jadi udah lama nanti yang ini dibantu, yang ini delegasi, kayak gitu-gitu gitu. Nah, itu yang agak susah sih mama sekarang. Ya, tapi emang itu ya. Berarti memang sangat detail banget dari dulu sampai sekarang konstan kayak gitu terus aku nggak bisa bayangin sih gimana presiden dapat. Mungkin kalau buat Pak Bambang sendiri tuh emang sosok mamah pada zaman Mbak Lintang masih kecil itu ambisinya apa dulu Pak sebenarnya? Iya, jadi memang kan sejak awal itu kita punya komitmen ya. Jadi bahwa ketika punya anak itu ya kita ingin ini nanti akan jadi wakil kita. Jadi harus dipersiapkan sebaik-baiknya. Jadi artinya dan salah satu yang diidealkan itu kan anak itu harus pinter gitu ya. Kalau sudah pinter sekolah itu yang lain-lain gampang gitu. Itu teorinya seperti itu. Maka mama itu sangat berkepentingan sekali. Ini anak harus ranking 1, harus itu sampai saya kan juga bilang enggak, ranking 1 itu enggak ditentukan oleh anak sendiri, tapi ditentukan juga oleh lingkungannya. Nah, kalau temannya ada yang pinter banget ya berusaha seperti apapun ya susah kan gitu ya. Juga ditentukan oleh lingkungan sekolahnya. Kalau sekolahnya sekolah bagus ya susah kan di situ pinter-pinter semua. Tetapi bagi mama ya enggak, pokoknya apapun itu harus dilakukan gitu. Itu misalnya yang paling dramatis itu kalau mau masuk sekolah kan. Jadi bagaimana memasukkan ke sekolah-sekolah elit itu kan ya sudah gak gampang. Itu mama semua itu yang bekerja itu gimana caranya supaya pada bisa masuk ya. Jadi Lintang di SMA 3, hampir semua di SMA 3 kan? Ya. Iya juga. Kecuali Mesti karena Mesti kan di Jakarta. Tapi kan Mesti juga di SMA bagus loh, SMA 28 ya kan? SMA 28 tuh bagus di Jakarta Selatan. Artinya SMA 3 itu kan katanya itu yang paling bagus di Semarang katanya. Ya, jadi ya memang begitu yang dilakukan. Nah, sekarang Papa sendiri itu selalu menyampaikan jangan selalu mengejar sempurna. Jadi nggak bisa. Jadi pasti ada yang kurang ya. Kita harus mulai mentoleransi kalau ada hal-hal yang memang kurang, tidak sempurna, itu biasa. Ya kita harus berdamai dengan keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi itu. Ya sekarang harus mulai seperti itu karena sudah 60 tahun sekarang. Kadang-kadang juga geli juga kalau lihat tiba-tiba
sudah jadi tua gitu. Nggak kerasa ya, Pak. Iya. Iya, Kalau tapi itu apa memang luar biasa banget, bahkan sampai apa kebaikan yang ditanam mama tuh juga turun sampai ke kita gitu loh. ya betul betul betul. Manfaat-manfaatnya juga sampai ke kita, itu memang nggak bisa dipungkiri emang. Gimana Mbak Inang? Iya betul. Saya tuh ingat gitu ya. Percakapan-percakapan tertentu gitu ya pada beberapa teman gitu. Kadang-kadang kita merasa wah aku iso ngene, saya bisa begini, saya bisa begitu, saya dapat ini, saya dapat itu, dan itu kayak hasil karya kita sendiri gitu kan. Kayaknya wah aku hebat gitu. Tapi padahal sebetulnya ada juga loh gitu ya. Kalau yang nggak kasat mata tuh saja ada banyak doa dari orang tua kita gitu kan. Ada kebaikan yang ditanam oleh orang tua kita yang kemudian yang dapat apa ya berkahnya itu ya anak-anaknya gitu. Nah, tapi juga ada yang papa juga papa terutama ya yang ngasih tahu bahwa kualitas pohon itu dilihat dari buahnya gitu kan ya gitu. Jadi kalau kita kemudian sebagai orang tua itu tidak rajin apa ya menanam, memupuk gitu ya istilahnya gitu, nggak mungkin kita akan dapat buah yang baik gitu, buah yang manis, buah yang kemudian menghasilkan biji lagi yang bagus lagi gitu ya, benih yang bagus lagi yang lainnya gitu. Jadi kalau menurut aku sih banyak banget ya keberuntungannya gitu. Kalau dulu ya, wah ini juga harus cerita nih ya, sharing juga buat teman-teman yang lain yang mungkin sekarang kayak usianya sama kayak Raja gitu ya. Jadi memang ada sebuah psikologi yang selalu pengen, aku nggak pengen kayak orang tua aku gitu ya. Kayak misalnya selalu hidup dalam bayang-bayang orang tua gitu misalnya. Yang kemudian kita nggak pernah dinilai dari diri kita sendiri. Apalagi kan memang kebetulan papa sama mama itu adalah ya gitu ya dikenal gitu oleh banyak orang gitu. Nah dulu saya pernah tuh bersikeras nggak mau jadi jurnalis. Wah, kacau banget karena saya kuliah komunikasi, kebayangkan gitu. Yeah. Itu bete banget gitu karena karena akan selalu dilihat wah ya iyalah anaknya Pak Bambang gitu. Misalnya kayak gitu ya. Sampai suatu ketika misalnya papa bilang kamu tuh nggak bisa nulis atau nggak mau nulis gitu. Dasarnya saya rebel ya pada waktu itu. Saya nulis, saya ingat gitu, bahkan saya bikin prototipe majalah Aneka. Saya nggak tahu sekarang majalah Aneka masih ada nggak ya gitu. Majalah Aneka, saya kirim ke redaksinya, itu redaksi langsung nelpon gitu. Lintang kamu mau nggak kerja di sini? Loh, saya saya mau jadi kontributor aja enggak, Kak. Saya suka, kamu kerja di sini aja ke Jakarta, kata dia gitu. Terus karena saya nggak pengen jadi jurnalis, karena cuman pengen ngasih tahu bahwa saya bisa nulis, tapi saya nggak mau gitu ya. Saya bilang nih, Mbak, maaf Mbak, saya lagi skripsi. Wah, itu kurang ajar banget sih. Mohon maaf ya buat redakturnya Aneka ya pada waktu itu gitu. Nah, tapi memang itu jejak banget gitu ya. Jadi kalau misalnya saya kemanapun sekarang, orang tuh cenderung percaya karena ya memang etos kerja papa, mama gitu ya, itu juga dikenal gitu. Jadi apa yang menjadi cerminan orang tua itu ternyata ngaruh banget loh ke anak gitu. Jadi kalau kita hati-hati ya, kita berbuat apapun gitu ya, memperlakukan orang lain apapun itu nanti akan juga terlihat gitu, bukan terlihat ya, akan sampai ke anaknya juga gitu. Kamu anaknya siapa gitu kan? Oh anaknya Pak Bambang. Oh ya pantes lah ini dan itu sampai sekarang masih banget gitu, masih banget. Kalau bahkan saya tidak di dunia media sekalipun ya kemana-mana gitu, akhirnya ketemu sama teman-temannya papa lagi gitu ya. Nah itu baru tuh kemudian saya merasa bahwa kenapa saya menghilangkan privilege ini ya gitu. Semua orang kayaknya pengen deket sama ada satu hal ketika papa ngomong kayak gitu nih, papa ngomong orang lain pengen deket sama aku kok kamu lari melulu. Waktu itu kayak gitu tuh. Jadi waktu papa ke Jakarta, kalau papa ke Bandung gitu ngisi acara, aku nggak mau ikut di situ. Waktu itu aku ada kegiatan apa gitu ya. Tapi pada waktu itu akhirnya aku sadar gitu bahwa iya ya, orang lain ini kan privilege bahwa saya ini memang anaknya Bambang Sadono, so what gitu. Dan saya berusaha meniti jalur saya sendiri bahwasannya sekarang
saya juga ada di jalur papa juga gitu ya, misalnya ya bertemu terus di persimpangan ya buat saya ya sudah gitu, memang orang tua saya keren mau apa gitu ya, kira-kira seperti itu. Memang bapakku keren gitu, sekeren itu gitu misalnya, atau memang mamaku sekeren itu, jadi buat anak-anak muda sekarang ya nggak apa-apa gitu, nggak usah khawatir menjadi wah saya kan ini anaknya ini, nggak apa-apa, memang bapak saya sekeren itu mau apa gitu ya, itu kan privilege gitu. Tapi bahwa kita kemudian harus punya kualitas yang setidaknya tidak memalukan lah menjadi anaknya, nah itu yang harus diperjuangkan kan gitu ya. Jadi boleh aja kita anaknya siapa, tapi pada akhirnya nanti kan kita juga dilihat sebagai diri kita sendiri. Nah, tapi kalau di sisi lain saya sekarang sebagai orang tua, saya juga harus hati-hati nih gitu, karena nantinya anak-anak saya juga akan dilihat gitu kan, Nah, ini orang tuanya siapa gitu. itulah yang sekarang sedang terjadi pada raja. Jadi raja kan ogah-ogahan, tapi kan sekarang apa ya, secara tidak sadar dia sudah jadi host sekarang. Jadi Nah, nggak apa-apa, Le, nggak apa-apa. Gitu. Ya emang nggak apa-apa, tapi mungkin aku mau tanya ke Papa lagi tadi apa yang diucapin Mbak Lintang tentang yang jadi apa cerminan dan anak sebagai buah itu apa emang jadi tujuannya Papa? Itu apa emang yang ingin iya, memang pada dicapai? waktu masih muda, Papa itu kan suka baca puisi, bahkan mungkin sebelum menikah ya, Papa banyak bergaul dengan Pak Darmanto. Salah satu puisinya Pak Darmanto itu kan judulnya Anak. Jadi saya ingat terus itu, anak bagai buah sukun yang menjadikan kita layak atau tidaknya sebagai pohon. Nah, jadi artinya kalau ada buah yang nggak bagus ya pasti pohonnya ini nggak jelas lah gitu kira-kira. Nah, itu yang saya pegang terus. Saya khawatir itu. Jadi kalau nanti ada anak-anak yang nggak berkualitas gitu terus ini anaknya Bambang Sutanto ini. Tapi Itu. kalau dibalik menurut Papa Ya. sendiri gitu ya, sebagai pohon gimana sekarang Itu buah-buahnya yang ya? sudah sering saya sampaikan kepada Mama. Sudahlah, kamu udah nggak usah terlalu gelisah, khawatir. Pokoknya sejauh sampai saat ini kan buah-buah kita itu sudah jelas mau tumbuh menjadi pohon apa gitu, udah jelas ya, kecuali satu kan yang belum jelas gitu ya. Jadi artinya ya itu sudah tinggal tumbuh. Mereka sudah menjadi pohon-pohon ya kecil, sudah juga mau buah juga, sudah ada tempatnya sendiri-sendiri, ada kualitasnya sendiri-sendiri, ya sudah biar aja, biar tumbuh itu udah nggak usah dirisaukan. Nah, tinggal ngurusin yang satu ini sampai bisa berbuah kan gitu. Ya, oke. Ya, agak tekanan. Tekanan. Tapi kalau Santai. misalnya Papa Mama sendiri pernah mendapatkan feedback nggak gitu tentang buah-buahnya ini gitu? Cerita-cerita atau apa gitu sudah mulai ada yang cerita gitu nggak balik ke Mama Papa? Itu kan kesimpulan saya kan begini. Jadi saya ibaratnya begini, kita itu mendidik anak itu sebenarnya apa sih inti pendidikan itu? Mendewasakan, menjadi orang dewasa itu orang yang seperti apa? Orang yang mandiri. Jadi kalau sudah bisa mandiri menemukan jalurnya itu ya sudah selesai tugas kita. Jadi tinggal nonton aja. Nah, kalau Papa lebih lagi dirumuskan, pokoknya saya ingin mengantar anak-anak saya di jalan tol. Kalau sudah sampai ke jalan tol, itu ya sudah, mau lari kenceng mau apa itu urusannya dia. Itu. Jadi itu, nah sekarang saya merasa bahwa Lintang itu pintu tolnya itu nanti kalau sudah profesor misalnya gitu. Jadi akan saya dorong terus sampai nanti dari guru besar. Nah setelah itu terserah karirnya macam-macam saya kira terbuka. Nah saya ingin mengantar Mesti misalnya kalau dia sudah menjadi anggota dewan. Nah sekarang ini sudah. Nah jadi artinya setelah itu terserah dia mau kayak apa itu jalan tol sudah dibuka. Nah kalau Tia
saya targetnya menjadikan dia dokter spesialis. Itu jalan tolnya dia. Nah, setelah itu terserah. Nah ini Raja ini yang masih Raja meraba-raba jalan ini. tolnya apa nih, Pak? Nah itu nanti kan tergantung juga ini dia arahnya kemana itu. Ya, oke. Ini baru akan ketemu. Ya. Ya, mungkin ini kita kembali ke Mama aja ya. Ini biar saya nggak terlalu tekan ya. Ya, nafasku. Oke. Mungkin kita langsung ke pertanyaan terakhir aja buat Mama. Ini buat Mbak Lintang sendiri, kira-kira apa sih yang mau diucapkan ke Mama setelah selama ini dan apa harapan ke depannya? Monggo. Wah, ini melankolik ya jadinya ya. Karena buat Mama, aku susah ya. Aku cuma pengen bilang terima kasih gitu. Kalau ya terima kasih gitu. Terima kasih aja gitu. Sehat. Terima kasih sehat. Terus ya seperti yang Papa bilang bahwa kadang Mama harus percaya bahwa anak-anaknya ini bekalnya tuh cukup gitu. Jadi ya insya Allah kita jalannya benar. Gak perlu khawatir. Dan apa ya? Mungkin sekarang saatnya gantian gitu. Gantian anak-anaknya Mama yang membahagiakan, nggak cuma Mama aja. Itu kayak percaya aja bahwa apa yang selama ini sudah diajarin ya gitu ya, yang Mama berikan ke anak-anaknya Mama tuh cukup untuk membuat kami survive di dunia ini gitu. Jadi Mama nggak perlu khawatir gitu. Dan ya tadi itu gantian gitu. Jadi sekarang kalau misalnya kami ini bisa sedikit ya, mungkin belum penuh, belum banyak gitu, tapi gantian nggak apa-apa gitu. Gantian bahwa sekarang memang saatnya anak-anaknya yang berusaha gitu ya, berusaha menyenangkan Mama gitu. Mungkin enggak ya mungkin belum penuh seperti yang Mama harapkan. Yang kedua adalah ya aku mau minta maaf kalau ya kadang-kadang berinteraksi apapun kan mungkin kan banyak hal yang nggak pas gitu ya, nggak pas. Tapi ya mudah-mudahan ya terus belajar untuk terus belajar untuk oh iya ya gitu. Nah terakhir buat Mama, nggak semuanya harus dipikirin sekarang. Mama mungkin harus mulai memikirkan hal-hal yang sekiranya memberatkan gitu. Jadi sekarang udah saatnya berpikir yang untuk Mama sendiri lebih banyak gitu, mungkin porsinya gitu ya, konsentrasi. Mudah-mudahan profesornya cepat bisa terwujud ya gitu. Menjadi profesor perempuan dengan semua hal yang sudah Mama lakukan itu, aku rasa itu kan jadi achievement yang membuat kami semua tuh salut dan respect gitu ya. Mama luar biasa banget gitu. Jadi sekarang fokusnya sudah delegasikan hal-hal yang lain gitu, fokus ke profesornya, mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan gitu. Terima kasih sudah menjadi Mama yang paling hebat, nggak cuma buat aku, tapi buat adik-adik aku, buat anak-anak aku juga. Gitu. Sehat selalu. Mungkin Pak Bambang ada yang mau ditambahkan? Mungkin. Ya sudah cukup itu dari Lintang. Jadi Lintang itu sekolahnya komunikasi, jadi memang
ngomongnya banyak ya sudah. Ya cukup diwakili. Iya, kalau buat aku sendiri sekali lagi selamat ulang tahun buat Mama. Seperti yang dikatakan Mbak Lintang lagi, udah tenang aja, tenang. Percaya ke anak-anaknya, pastinya nanti anak-anaknya juga melakukan yang terbaik buat membanggakan dan jadi buah, kalau kata Papa, jadi buah yang jelas. Terima kasih buat Mbak Lintang. Terima kasih sudah datang menyempatkan waktunya. Terima kasih Pak Bambang. Nantikan sesi-sesi selanjutnya dari Sadono and Sadono tetap di channel Bangsa TV.